tidak perlu ditelaah. Pada bagian ini kita akan membahas tentang pedoman untuk memilih sumber pustaka yang akan ditelaah, pedoman untuk menelaah artikel biasa, dan pedoman untuk menelaah artikel penelitian. Yang pertama, memilih sumber pustaka yang akan ditelaah. Dalam rangka memilih pustaka yang akan ditelaah, pertama sekali tentunya Anda harus mengacu pada kartu bibliografi yang telah dimiliki, yang berarti bahwa pustaka telah Anda cari, kemudian pilih judul-judul pustaka yang kira-kira relevan dengan masalah penelitian Anda. Yang kedua, menelaah artikel biasa. Menelaah sebuah artikel artinya mengkaji atau mengevaluasi artikel tersebut berdasarkan kriteria yang telah kita tetapkan sebelumnya. Berbeda dengan membaca biasa, di sini kita perlu berpikir kritis mengenai manfaat artikel tersebut untuk keperluan penelitian kita. Misalnya, kita perlu mempertanyakan bagaimana keterkaitan atau relevansi dari artikel tersebut dengan masalah penelitian kita. Yang ketiga, menelaah artikel penelitian. Seperti halnya pada saat menelaah artikel biasa, langkah pertama yang harus dilakukan sebelum memulai penelaah artikel penelitian adalah mencatat data bibliografinya pada kartu sitasi. Menyalin data bibliografi harus dilakukan dengan teliti tanpa ada kesalahan. Kita masuk ke B, menyusun kerangka teori penelitian. Setiap penelitian memerlukan dasar pemikiran yang jelas. Untuk itu, perlu disusun kerangka teori yang menerangkan dari sudut mana atau masalah penelitian akan ditinjau, yaitu menerangkan hubungan antar konsep yang nantinya akan dijabarkan menjadi variabel penelitian. Biasanya, bab yang memuat tentang kerangka teori penelitian ini disebut sebagai bab tinjauan pustaka. Tadi sudah kita bahas ya di KB1 apa itu tinjauan pustaka. Jadi dalam KP3 ini dapat disimpulkan bahwa kerangka teori penelitian merupakan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran atau teori-teori yang mendasari dilakukannya penelitian. Bab ini perlu disusun dalam struktur yang jelas dan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kerangka teori penelitian antara lain menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti dengan menyajikan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil kajian atau penelaahan pustaka. Demikian dari saya. Apabila ada yang salah atau kata-kata saya banyak yang berlepotan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke jenis-jenis sumber pustaka. Jenis-jenis sumber pustaka ada media cetak dan media non-cetak. Langkah-langkah dalam mencari sumber pustaka. Mencari sumber pustaka yang berupa media cetak agar dapat memperoleh sumber pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian dengan cepat, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, menentukan masalah penelitian setepat mungkin. Yang kedua, mencari dan mempelajari sumber pustaka sekunder. Yang ketiga, memilih buku acuan yang tepat. Yang keempat, menentukan kata-kata kunci yang relevan. Yang kelima, mencari sumber pustaka primer yang relevan. Yang keenam, mendapatkan sumber pustaka yang tidak tersedia di perpustakaan universitas Anda. Yang kedua, media elektronik. Media elektronik seperti televisi dan komputer saat ini sangat berperan dalam menyebarluaskan informasi. Seperti halnya televisi, jaringan komputer pun telah banyak digunakan sebagai media komunikasi, termasuk untuk mempublikasikan karya ilmiah. Jaringan komputer yang paling populer saat ini adalah internet. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network, yang artinya adalah jaringan yang menghubungkan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia sehingga antar pengguna jaringan dapat saling berkomunikasi. Dalam mencari informasi melalui internet, salah satu piranti yang sangat bermanfaat bagi para pengguna adalah mesin pencari informasi atau biasa dikenal dengan istilah search engine. Fasilitas ini digunakan untuk menemukan informasi di internet. Beberapa mesin pencari informasi yang populer antara lain ada Google, Yahoo, AltaVista, Weberauli, Meteorauler.
Kegiatan belajar 3 menyajikan hasil tinjauan pustaka. Di sini kita akan membahas tentang menelaah sumber pustaka. Kegiatan menelaah sumber pustaka merupakan bagian yang penting dari kegiatan tinjauan pustaka. Namun, sebelum melakukan penelaahan tersebut, tentunya kita perlu menentukan dulu pustaka mana yang akan kita telaah. Seseorang yang belum terbiasa melakukan kegiatan tinjauan pustaka dapat mengalami kebingungan mengenai pustaka mana yang harus ditelaah dan mana yang tidak perlu ditelaah. Pada bagian ini kita akan membahas tentang pedoman untuk memilih sumber pertanyaan penelitian atau merumuskan hipotesis. Yang ketiga, mengetahui apa yang pernah dilakukan di dalam penelitian sebelumnya dan menentukan apa yang perlu diteliti sekarang. Maksudnya, tinjauan pustaka juga dapat memberikan ide-ide baru dan pendekatan-pendekatan baru dalam rangka penelitian masalah yang sama, yang tidak terpikirkan sebelumnya. Pengetahuan mengenai metode, alat ukur, subjek penelitian, dan pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh peneliti lain dalam yang dapat yang digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki rancangan penelitian kita. Yang keempat, menghindari pendekatan yang steril atau tidak menghasilkan temuan yang berarti. Dari kegiatan tinjauan pustaka sering terungkap bahwa beberapa penelitian yang serupa ternyata menggunakan pendekatan yang hampir sama, dan semuanya tidak dapat menghasilkan temuan yang berarti. Pendekatan yang steril tersebut sebaiknya tidak digunakan bila kita ingin melakukan penelitian yang sama. Yang 5, merangkum pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang keenam, menemukan penjelasan yang dapat membantu dan menafsirkan data penelitian. Sehingga dapat disimpulkan, wawasan yang diperoleh dari kegiatan ini dapat membantu dalam menyusun dasar teori penelitian, dalam membuat rancangan penelitian yang baik, dan dalam menafsirkan data penelitian. Kegiatan belajar 2, strategi mencari sumber pustaka. Nah, kita cari dulu ya apa itu sumber pustaka. Teman-teman sebelum dapat mencari pustaka atau bahan bacaan yang relevan dengan topik penelitian, kita harus mengetahui strategi yang tepat dalam mencari sumber pustaka, yaitu cara yang dapat diterapkan untuk menelusuri atau menemukan pustaka tersebut. Untuk itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah pustaka tersebut berupa artikel yang diterbitkan dalam sebuah jurnal ilmiah, berupa buku, ataukah berupa informasi yang terdapat dalam jaringan komputer. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang peneliti untuk mengenal jenis-jenis sumber pustaka dan langkah-langkah yang dapat ditemui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Panunata, mahasiswi Universitas Terbuka, jurusan PGSD, semester 5. Di sini saya mendapat tugas untuk membuat video tentang mata kuliah metode penelitian. Adapun saya akan menerangkan modul 2 yang berjudul tinjauan pustaka dan penyusunan kerangka teori penelitian. Di sini saya akan membahas KB 1, 2, dan 3. Kegiatan belajar 1, pengertian dan tujuan tinjauan pustaka. Terlebih dahulu kita cari tahu dulu ya, apa itu arti dari tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah bagian yang sangat penting dari sebuah proposal atau laporan penelitian. Yang dimaksud dengan tinjauan pustaka yang lebih mendalam adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu topik, sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian. Contohnya, Anda
ingin melakukan penelitian mengenai keberhasilan belajar siswa SMP. Namun, Anda masih bingung untuk menentukan ruang lingkup penelitian. Apakah Anda ingin meneliti keberhasilan siswa dalam ranah kognitif saja, ataukah juga mencakup keberhasilan dalam ranah efektif dan psikomotor? Untuk itu, Anda perlu mempelajari dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan keberhasilan belajar. Yang kedua, menentukan variabel-variabel penelitian yang penting dan menentukan hubungan antar variabel penelitian. Contohnya, katakanlah Anda tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengunduran diri seorang pegawai dan pekerjanya. Seandainya Anda belum mempunyai bayangan mengenai variabel apa saja yang akan diteliti, terlebih dahulu bacalah artikel-artikel penelitian yang membahas masalah ini. Pelajarilah variabel-variabel mana saja yang berhubungan paling konsisten dan hubungan antar variabel mana yang tidak konsisten. Sistem sintesis antara hubungan antar variabel akan membantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian atau